guys, Abik di sini. Dan di video kali ini kita akan membahas cerita dari assassin nomor 1 di dunia direinkarnasi ke dunia murim. Tapi sebelum mulai ceritanya, gue mau berterima kasih dulu nih untuk kalian yang sudah mensupport channel ini, mau donasi, mau super thanks ataupun saweria. Yang pertama ada dari Amin03, katanya sehat selalu bang. Siap. Thank you doanya Amin. Thank you ya Amin doanya dan juga donasinya. Selanjutnya ada dari Sangki, katanya Min lanjut cerita bocah nolep ngeharin di Sekai dong. Itu komiknya mentok. Ngeharin nolep, yap bocah nolep. Itu komiknya mentok. Jadi harus nunggu ada lanjutannya. Oke? Thank you ya Sangki buat donasinya. Selanjutnya ada dari Damar Saputra. Kenapa ada emailnya? Dari Damar Saputra, katanya Min kapan upload dengan waktu lagi? Udah ya di cerita manhwa. Oke? Thank you ya Damar Saputra buat donasinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara super thanks atau saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau saweria cuma 5%. Untuk link saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Kau ingin bilang bahwa itu mustahil bukan? Benar kan dasar jambingan T? Iya itu benar. Dalam hati si Du Choho. Jadi maksudnya apa T ini? Sudah cukup. Semakin kau dengar, tambah seperti omong kosong gila. Tiba-tiba seseorang berkata, apa yang kau lakukan? Tungkwang. Tungkwang membalas, jujur kau tidak berhak berbicara. Kau hanya menjadikan dia pemimpin tanpa persetujuan kami. Sebotak merespon, aku tidak terlalu mengerti rencana ketua. Tungkwang berkata, kau mungkin menang melawan pemimpin sebelumnya, tapi aku tetap tidak terima. Kalau kau ingin kami mengakuimu, bertarunglah denganku untuk posisi pemimpin kultus. Ini lucu. Kau salah satu orang yang memanggilku untuk membantu menaklukkan murim. Baiklah, apa kau siap menerima konsekuensinya? Dalam hati Tungkwang, itulah yang kukatakan. Tapi aku yakin, orang ini juga memiliki kemampuan aneh seperti pemimpin tua itu. Dalam hati Kim, aku tidak memiliki banyak peluru tersisa. Jadi aku akan menggunakannya dengan hemat. Di sini Kim ngisi selongsongnya, becengnya di bawah meja ya. Dalam hati Tungkwang, kenapa dia menundukkan kepalanya? Jangan bilang dia takut sekarang. Sudah kuduga, dia pasti menggunakan trik untuk mengalahkan pemimpin sebelumnya. Tapi tidak berkutik di hadapanku. Si botak berkata, Tungkwang, aku tidak tahu apa yang akan kau lakukan, tapi jangan lakukan itu. Oi, kenapa? Apa kau takut? Dan mendengar itu, si botak kaget dan si Kim marah. Si anjing juga kaget. Hei, kenapa diam aja? Kau takut? Dasar ketua ingusan. Apa sekarang kau takut untuk bertarung denganku, ha? Pengecut. Sudah cukup. Matilah sana. Lalu si Kim di sini mau becengnya, tapi tiba-tiba dapat SMS nih kayaknya ya. Dan melihat HP-nya, dia kaget. Kenapa kau tidak menyerangku? Pengecut. Orang-orang akan mengira akulah yang jahat saat ini. Kim berkata, oi, kau bilang kau ingin bertarung denganku. Benar? Baiklah, ayo kita lakukan. Tapi dengan satu kondisi, posisi ketua sedang dipertaruhkan. Jadi tidak akan seru kalau ini hanya duel normal. Benar? Hei, kenapa kau tidak menjawab? Dalam hati si Tungkwang, apa-apaan Hawa ingin menghabisi ini? Kim berkata, hei, apa tadi kau bilang? Aku takut. Dan akhirnya mereka pun mau duel. Duel melawan tetua kelima. Tepat setelah duel melawan mantan pemimpin kultus. Orang kiri berkata, bukankah pemimpin kultus yang baru agak kurang waspada? Yang kanan menambahkan, enggak ah, satu-satunya yang kurang di sini adalah kepala botaknya, tetua pertama. Mayoritas mengira Tungkwang mendapatkan posisinya sebagai ketua dengan bergantung kepada kekuatan fisik. Tapi itu tidak sepenuhnya benar. Kekuatan terbesar tetua Tungkwang adalah dia bisa membuat orang yang memukul dia pingsan karena kelelahan. Rasa seperti ada serangga yang menempel di wajahku. Ayo, berikan aku lebih dari ini. Terlalu lemah. Ayo, pukul aku lebih keras. Kegigihan. Dikatakan dia itu mampu bertahan dari serangan harimau. Karena itu dia mendapat julukan Sturdy Fortress. Seseorang berkata,
kalian berdua tak tahu apa-apa mengenai keperkasaan pemimpin kutus kita yang mengerikan. Aku di sana waktu itu dan mengalaminya secara langsung. Mereka bertanya, siapa kau ikut campur? Waktu itu adalah hari yang tenang, tanpa ada satupun awan menggelapkan langit dan cerah. Tiba-tiba setelah ledakan guntur, mantan pemimpin kutus tewas. Lalu pertarungan yang sesungguhnya dimulai. Setiap kali pemimpin kutus yang baru bergerak, satu demi satu, mereka jatuh seolah-olah mereka tersambar petir. Dia menghabisi mereka tanpa ampun. Meskipun lawan dia kakek tua yang lemah, dia menghabisi mereka semua tanpa terkecuali. Dan di saat itulah julukan untuk pemimpin kutus kita yang baru terlintas di benakku. Bahkan Demon pun pasti membeku ketakutan setelah melihat kejadian itu. Dia adalah Demon of Terror. Sungguh julukan yang menghina. Hah? Menghina? Pastikan kalian menyebutnya dengan benar. Tiba-tiba semuanya diam. Pemimpin kutus dan tetua kelima akan masuk ke arena. Di sini sekarang juga duel abad ini akan diadakan. Sang Sturdy Fortress melawan sang Demon of Terror. Perhatikan ejaannya. Hey, apa kau siap untuk dihajar? Ini sangat konyol. Baiklah, semua orang sibuk mengoceh awalnya. Tapi itu hanya sampai serangan pertama. Baiklah, duel antara pemimpin kutus dan tetua kelima akan dimulai. Duelnya sesuai dengan permintaan pemimpin kutus. Akan dilaksanakan dengan gaya one punch. Peraturannya sederhana. Kalian akan bergantian menyerang lawan. Orang terakhir yang bertahan adalah pemenangnya. Namun pemenang duel ini memiliki hak untuk memutuskan apa yang kalah tetap hidup atau harus mokat. Baiklah, kita akan putuskan siapa yang menyerang duluan, pemimpin kutus atau Tungkuang. Pemimpin, keputusannya ada pada Anda. Tiba-tiba Tungkuang berkata, tidak. Apa kau lupa julukanku, Sturdy Fortress? Dengan senang hati, aku akan menyerahkan serangan yang pertama. Dalam hati si Kim, sungguh jabingan yang gila. Kim berkata, kalau begitu, biar aku memberitahumu ini. Karena kau dengan sebaik hati menyerahkan serangan pertama padaku, aku akan membidik dadamu. Kau akan menyesal membocorkan padaku begitu. Di sini badannya dikerasin ya. Ayo, serang aku dengan seluruh tenagamu. Terus, dor. Ternyata bukan ke dada, tapi ke kaki, ke paha. Hah? Kenapa? Hei, itu cuma serangan yang kencang aja. Dengan serangan seperti itu, dia bahkan tidak akan bisa menggores Kau, aduh, sakit. Kau, jabingan, kau bilang dada, Jir. Kau bilang kau membidik dadaku. Hah? Itu, aku berbohong. Kau, jabingan sialan. Dalam hati Tungkuang, astaga, tidak bisa kupercaya aku menunjukkan sisi yang sangat memalukan di hadapan semua anggota kutus. Aku harus berdiri segera, tapi kakiku gak mau. Iya, aku harus tenang di situasi begini. Sekarang giliranku, dan aku masih punya satu kaki lagi yang utuh. Oke, giliranku sekarang. Kau sebaiknya bersiap-siap karena tinjauanku ini tidak bisa diremehkan. Ada yang bilang padaku, ini rasanya seperti dicabik-cabik oleh harimau. Jadi aku menamakan teknik ini dengan sesuai. Fist of the Tiger. Di sini Tungkuang mau menyerang, tapi tiba-tiba kaki satunya lagi juga didor sama si Kim. Dan melihat itu, yang lain pun kaget. Serius, kenapa ekspresi kalian begitu? Orang yang kiri berkata, pemimpin kutus, dalam duel bergaya one punch, peraturannya menetapkan bahwa Anda harus menyerang bergiliran, yang berarti tindakan Anda barusan. Oi, siapa yang bilang begitu, ha? Apa itu tertulis di Konstitusi Republik Korea Selatan atau semacamnya? Tidak, pemimpin. Ayo, beritahu aku, pasal berapa? Ayat berapa? Dalam hati si botak, wah, dia benar-benar mampu membuat Demon ketakutan. Dalam hati si Demon yang kiri ini, wah, aku harus belajar banyak darinya, guru. Dalam hati Tungkuang, sial, aku harus berdiri segera, tapi kakiku gak mau bergerak. Kim melanjutkan, ada pepatah ini dari dunia asalku. Kita bisa bertahan di sarang harimau asalkan kita tetap tenang dan waspada. Tapi sebenarnya itu tidak benar. Untuk keluar hidup-hidup dari sarang harimau, yang dibutuhkan hanyalah senapan. Dalam hati Tungkuang, gak mungkin. Apakah aku benar-benar akan mokat malam ini? Pemimpin kutus, itu salahku. Aku terlalu kekanak-kanakan. Aku pastikan untuk memikir 2 kali sebelum bertindak mulai sekarang. Jadi kumohon. Tiba-tiba, selamat tinggal. Dor! Hei, itu, lihatlah wajahnya. Kau berutang nyawa padaku. Jadi jangan berulah seperti itu lagi. Dan akhirnya Kim pun pergi. Dalam hati Tungkuang, apa ini? Aku merasa sangat dihina. Tapi di saat yang sama, tidak juga. Inikah persahabatan saudara lelaki? Dalam hati Kim, jir, aku gak bisa peluru. Kukira aku akan mokat. Bingo. Kita lihat nih, misi baru. Menangkan duel melawan tetua kelima. Hadiah tambahan, jika Anda menang tanpa menghabisinya, misi selesai. Detail hadiah, hadiahnya adalah 2 magazine 30 peluru nih, hadiah biasa. Hadiah tambahan, acak. Detail transaksi, hadiah bisa diberikan atau hadiah tambahan diberikan. Oh, ternyata di sini Kim bertanya, oi, apa tetua hanya ada 4? Tidak,
kami total punya 5 ketua. Ketua ketiga saat ini sedang tidak ada. Kita di sini entah kenapa melihat nih, di sini ada orang-orang dihabisi ya oleh seseorang, gue gak tahu siapa. Oh, ini tetua ketiga harusnya ya. Seseorang berkata, semua itu terjadi saat aku tidak ada. Iya, itu benar, tetua ketiga. Padahal di sini aku berusaha mati-matian untuk membangkitkan kutus kita. Ya benar aja. Tetapi tetap aja, dia mengalahkan pemimpin kutus dan tetua kelima. Jadi aku tidak sabar untuk menemui dia. Ayo semuanya, bersiap untuk pergi. Ayo kita temui pemimpin kutus kita yang baru. Wih, cantik ya, cantik. Di sini nama si cewek ini adalah Jin Huaran, mantan kultus Blood Death tetua ketiga. Oke, Jin Huaran. Kita pun lompat ke keesokan harinya nih. Ada apa, Mongu? Hari masih pagi. Kenapa? Kau udah lapar? Mau makan? Tiba-tiba, selamat pagi, pemimpin kultus. Ternyata si Tungkuang ada di depan mukanya, bener-bener depan mukanya. Bangke, bikin kaget aja. Oi, tinjuku maju tanpa sadar. Apa yang kau inginkan? Pemimpin kultus, aku hanya menjagamu selagi kau tidur. Karena bisa aja ada orang yang dengan beraninya mengganggu waktu tidurmu. Kim berkata, aku malah merasa terancam olehmu. Keluarlah, dasar. Terus si botak datang nih. Botak, apa maumu? Si botak berkata, kau menyuruhku untuk datang kemari di pagi hari. Kim berkata, oh iya juga. Kumpulkan semua elder. Aku ingin menanyakan sesuatu kepada mereka. Gini, sekarang karena kalian sudah berkumpul di sini, jelaskan kepadaku, kenapa aku menjadi penyelamat kalian? Dan kenapa kalian ingin menguasai dunia murim? Pemimpin kultus, izinkan aku untuk menjelaskannya. Aliansi sekte-sekte ortodoks yang dikenal sebagai aliansi murim, mereka menganggap mantan kultus Blood Death sebagai rintangan bagi jalan mereka. Alasannya adalah mereka tidak menyukai fakta bahwa meski pandangan dan ajaran kami berbeda, kultus kami sangat makmur. Kebencian dan iri dengki itu berubah menjadi panah-panah api yang ditembakkan kepada kami. Dan sedikit flashback nih. Ayo, maju! Anak-anak atau elder, gak usah peduli. Habisi mereka semua. Karena jumlah pasukan kami berbeda jauh, kami berhasil dikalahkan. Dan sekarang kami telah menjadi target dari sekte ortodoks sekaligus sekte non-ortodoks. Jadi, kalian tidak tergabung di keduanya. Itu benar, kami selalu mengikuti ajaran-ajaran unik kami dan hidup damai secara berdampingan dengan sekte lain. Tapi karena situasi sudah begini, kami ingin menyatukan dunia murim bak neraka ini di bawah kepemimpinanmu, pemimpin kultus sekaligus penyelamat kami, dan membawa kedamaian di murim. Namun, untuk mencapai ini dalam 1 tahun, seperti rencanamu, secara objektif, kita tidak mampu. Tiba-tiba, oi, kenapa aku harus memedulikan kedamaian kultus ini? Aku bukanlah seorang Power Ranger, mempersatukan murim secara damai. Bahkan semenanjung Korea aja belum bisa melakukannya. Dan kenapa akulah yang menjadi penyelamat kalian? Jujur aja, kami nggak tahu pasti siapa yang akan dipanggil untuk menjadi penyelamat kami. Apa? Iya, jadi hari dimana kami diserang oleh aliansi murim, di sini kita flashback lagi nih. Tolong tunggu sebentar. Aku hanya bawahan rendahan yang mengikuti perintah atasan. Orang yang menyerang berkata, percobaan yang bagus. Kau masih berani mengatakan itu padahal bajumu begitu mewah. Tunggu, siapa kalian? Kau tidak bisa menyembunyikan kepala botakmu yang terkutuk itu. Tiba-tiba di sini ada orang yang datang nih, orang misterius yang kiri. Orang yang menyerang berkata tadi, apa-apaan? Dari mana datangnya dirimu? Sebutkan identitas. Tapi orang yang menyerang tadi menggunakan pedang langsung dihajar, dipukul sama orang misterius ini. Dan lehernya gara-gara dia pun langsung mokat. Aku sudah tua dan sakit-sakitan. Jadi umurku udah gak panjang. Tolong ampuni aku. Terus di sini dikasih kayak gulungan gitu ya. Pada waktu, hari, dan lokasi spesifik itu, seorang penyelamat yang akan menyatukan dunia murim akan muncul. Jadi bersiaplah untuk menyambut kedatangannya. Apa maksudmu? Seorang penyelamat? Baca surat itu dan kau akan segera memahaminya. Tunggu. Siapa kau? Tolong tunggu sebentar. Jadi kau tidak tahu siapa identitas pria misterius itu? Si botak menjawab, iya itu benar. Tapi ada satu hal yang bisa kulihat dengan jelas. Apa itu? Dia botak seperti aku. Dari satu botak ke botak lainnya. Dalam hati si Kim, berarti pria misterius itulah yang membawaku kemari. Tapi kenapa dia mengirimku kemari? Apa tujuannya? Tiba-tiba, pemimpin kultus, para elder, maaf karena telah mengganggu pertemuan kalian. Tapi ada masalah serius saat ini. Sebaiknya Anda melihatnya secara langsung. Saat mereka keluar, apa-apaan ini? Ternyata orang-orang dari sekte mereka dihabisi. Seseorang berkata, kau pasti adalah sang pemimpin kultus Blood Death. Enggak, maksudku kultus Mongu yang baru kan? Maafkan aku soal bawahanmu. Mereka dari tadi tidak mengizinkanku untuk masuk. Tapi tenang aja, seharusnya mereka masih hidup. Orang ini adalah Gyeom Gopung, pemimpin sekte Ghost Sword. Gue panggil Gopung aja ya. Kim berkata, oke, mari kita dengarkan alasanmu.
Kenapa kau menerobos masuk sepagi ini dengan orang-orang sebanyak itu di belakangmu? Gopung menjawab, aku sudah menantikan momen di mana aku mengambil alih kultus Blood Death yang sudah runtuh. Jadi saat aku mendengar bahwa pemimpin kultus Blood Death, maksudku mantan pemimpin, telah dihabisi orang-orang luar, bagaimana mungkin aku bisa tinggal diam saat mangsa empuk seperti dirimu muncul di depanku? Hei, kau ini mau ngapain? Mau presentasi? Kenapa kau begitu banyak berbicara? Jadi kau datang kemari untuk mengambil alih sebuah rumah yang kosong? Begitu? Kau lebih cerdas dari dugaanku. Karena kau sudah tahu keinginanku, apa yang akan kau lakukan? Nah, emangnya apa lagi? Bukan kau sudah jelas? Kukira kau orang pintar, tapi ternyata kau cuma orang bodoh yang lugu. Tiba-tiba seseorang berkata, "Hei, pemimpin sekte, apa kau perlu melakukan ini secara langsung? Sa Hyuk Yong sudah nggak ada di sini. Aku bisa mengurus orang itu dengan mudah. Orang ini adalah Genong. Geonong. Gendong, ada Genong. Orang nomor 2 di sekte Ghost Swords." Dalam hati Kim, kenapa orang itu besar sekali? Dan kapaknya juga gak kalah besar dengannya. Kim berkata, jangan bilang kalau kau ingin membelah kepalaku dengan kapak itu. Kenapa kau terus mengulur waktu begitu? Aku akan menghabisimu dengan cepat. Jadi tenang aja. Dia pun langsung maju si Genong. Dia cepat. Tunggu, pistolku mana? Terus di sini si Genong akan menyerang menggunakan kapaknya. Sudah hampir kena, tapi dengan cepat seseorang menahannya. Berani-beraninya kau ingin melukai pemimpin kultus kami di depan kami. Hah? Kau tidak akan bisa melukaiku dengan serangan kecil begitu. Dan ternyata si gendut nahan serangannya menggunakan tangannya. Dongguang berkata, tapi kau benar. Kalian tidak puas dengan menyerbu ke wilayah kultus Mongu begini. Tapi kalian juga berani menghina pemimpin kultus di depan kami. Kejahatan berat seperti itu pantas untuk diberi ganjaran yang setimpal, yaitu nyawamu. Dalam hati Kim, aku tahu kalau Dongguang itu kuat, tapi dia jauh melebihi ekspektasiku. Terlebih lagi, babi yang terlihat tidak kompeten ini ternyata berguna juga. Kalau aku memainkan kartuku dengan benar, maka penaklukan Murim bisa dilakukan. Keren ya si gendut, ada aura-auranya. Kau memilih jalan yang salah. Lihat baik-baik atas konsekuensi yang akan kau hadapi atas keputusan itu. Hei, Pak Tua, kau ini kenapa terus membual? Aku hanya akan mengatakan ini sekali aja. Jadi dengar baik-baik. Aku tidak akan memulangkan orang yang ingin menantangku. Tetapi aku juga tidak akan membiarkan mereka pulang dengan hidup-hidup. Di sini mereka tetap tatapan ya. Kim berkata, ayo habisi mereka. Dan si Tungkwang dan juga si gendut langsung maju menyerang. Kata-kata itu sudah aku tunggu dari tadi. Dalam hati Kim, memang dia kelihatan seperti orang yang berguna. Di sini ternyata si gendut jatuh. Wah, salah injek seseorang. Cepat tangkap aku. Ya, kalau untuk yang satu itu aku kurang yakin. Si Dongguang pun langsung sampai ya di depan musuh ya. Maju sini. Aku udah lama tidak punya kesempatan melakukan ini. Di sini ada 3 orang musuh maju ke arah Dongguang. Di sini Dongguang dengan mudah menghindari serangan-serangan pedangnya. Dan yang satu langsung dihajar menggunakan tinjunya. Yang dua lagi menyerang dari belakangnya menggunakan pedang. Kau beraninya. Dan kedua orang itu langsung dihabisi, dihempaskan. Dan ternyata ada satu lagi yang menyerang secara diam-diam menggunakan pedangnya. Si musuh berkata, pedang ini diberikan ayahku sebagai pusaka keluar. Ternyata pedangnya berhasil tangkap sama si Tungkwang. Terus pedangnya dipatahin, lehernya dipegang, ditangkap, digenggam, dan orang itu langsung dihantam ke tanah. Kemampuan kalian cuma mengundang gelak tawa. Terus di sini ternyata si gendut terlukanya lumayan ya, walaupun sebenarnya ya kayak goresan doang sih. Kakak, jangan khawatir, serahkan pertahanan belakang padaku. Mari kita lihat, apa kau bisa menahan ini juga? Hah? Ini? Hei, aku udah bilang kan, kau tidak akan bisa meninggalkan goresan apapun di tubuhku dengan serangan lemahmu itu. Banyak omong. Sesali aja tindakan bodohmu itu di neraka sana. Si gendut menyerang nih, tapi ternyata, loh, rasanya nikmat. Lihat apa kau? Mau dipukul lagi, Ternyata si gendut ini, oke, namanya Yukpai. Ternyata dia trade-nya itu massage hands. Jadi massage mijit. Attack power-nya 0. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!